أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيد البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam senantiasa menyampaikan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala dengan kesempurnaan demikian sifatnya, Dia berhak mendapatkan pujian dari makhluknya. Di satu sisi dengan kesempurnaan kesemuanya itu Allah senantiasa melimpahkan kepada kita keluasan rahmatnya, wabil khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang punya keimanan, keislaman. Untuk kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita sehingga keimanan kita, keislaman kita ini sampai kemudian kita sampai kita mati bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beriman kepadanya. Tidak lupa salawat dan salam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga, para sahabatnya dan orang lain senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Di malam ini kita masih teruskan pada bagian akhir dari hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini sebenarnya misalnya diriwayatkan hanya dari kisah tatkala Sa'id bin Jubair dia mendengar dari Mu'adh, sebenarnya sudah mencukupi. Namun beliau menyebutkan Al-Bukhari itu dengan lafaz sempurna dari Husain bin Abdurrahman, sehingga di sini ada faedah yang terkumpul, faedah yang terkumpul. Dan memang Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam meriwayatkan hadis kebanyakan pakai metode seperti ini. Berbeda dengan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim, walaupun beliau ini menulis kitab Sahih, tapi sebenarnya bab-babnya itu nampak sekali bahwa itu didasarkan pada bab urutan fikih. Ya, walaupun Sahih biasanya urutan fikih itu sunnah Abu Dawud, sunnah Tirmidzi, sunnah Nasa'i, sunnah Ibnu Majah. Ya. Dan Imam Muslim pada saat menulis itu beliau tidak menulis babnya di hadis urutan, ya hanya urutan saja. Tapi tatkala Imam Nawawi dengan ketajaman ilmunya, beliau kemudian tahu padahal antara jarak Imam Muslim dengan Imam Nawawi kan cukup jauh gitu. Beliau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat bahwa Imam Muslim di dalam nulis itu berdasarkan bab-bab fikih, ya berdasarkan bab fikih. Makanya di dalam mempelajari kitab itu antara Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim itu, karena pemahamannya seperti itu, lebih didahulukan Sahih Muslim di dalam pelajaran. Ya, dulu waktu kami di pondok yang sebelum belajar Sunan Abi Dawud itu yang diajarkan Sunan Sahih Muslim, bukan langsung Sahih Bukhari. Nah, tapi kalau Sahih Bukhari kita duduk di beberapa ulama membahas bab-bab tertentu saja, tidak seluruhnya, terutama di kitab sunnah, kitab Iqtisad dan yang semisal. Nah, jadi urutannya seperti itu. Makanya kalau ditanya bagus mana dari silsilah belajar tatkala seorang ingin mendapatkan pemahaman yang bagus, urutannya belajar Sahih Muslim, bukan Sahih Al-Bukhari. Namun dari derajat hadis memang lebih tinggi Al-Bukhari. Ini salah satu. Makanya kalau Imam Muslim ini biasanya hadis seperti ini akan dipisah berdasarkan babnya. Ya,
antara doa rukuk dengan doa sujud itu kan satu paket bagi ajarannya. Amarku fa'alim fihi rabba azza wa jalla wa sujud fastahidu bi doa faqaminun an yustajaba lahu. Itu hadis satu paket sebenarnya. Ada pun dalam rukuk aku enggak di dalam rukuk itu Rabb azza wa jalla. Ada pun dalam sujud sungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa karena tempat tersebut lebih pantas untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dipisah. Ini bab rukuk, ini bab sujud. Padahal satu paket. Ya, itu kebiasaan dari ahli fikih seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah balik lagi di bagian terakhir tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Rasulullah SAW tidak menyalahkan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tentang pendapat-pendapat di kalangan para sahabat. Tapi beliau menjelaskan sifat, dan sifat itu menjadikan maknanya lebih umum, ya, lebih umum, ya. Makanya nanti adanya orang yang masuk surga tanpa hisab di akhir hadis itu sebenarnya masuk pada khusus sahabat, sehingga ada sebuah kaidah al-ibrah bi ummil lafaz la bi khususi sahabat, bahwa pelajaran hukum itu dengan umumnya lafaz bukan dengan khususnya sebab. Artinya kalau dengan khususnya sebab, ya salah satu yang masuk surga tanpa hisab adalah mukasa bin hisab. Ya, tetapi umumnya lafaz ini mencakup siapapun orangnya, dari zaman Rasulullah, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu punya kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa asal orang tersebut yang tersifu disifati koroha Rasulullah SAW, asal dia bersifat dengan sifat yang Rasulullah telah sebutkan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan humuladina alayastar, mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Ya, kita tahu ruqyah itu minta untuk dibacakan, didoakan, ya, disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala karena untuk lirafil marad, untuk mengangkat penyakit, ya, untuk mengangkat penyakit. Atau terkadang dikarenakan setan menguasainya dan berbagai macam perkara yang dimau, ya. Istirqa itu meminta ruqyah. Kemudian yang kedua adalah yang tahu tidak melakukan pengobatan ke. Pengobatan ke itu biasanya terjadi di dunia militer. Ya, kalau misalnya ketembak, kemudian tentara ini akan mengoperasi dirinya sendiri dengan cara pisau komando itu diparasi dan dimasukkan, dibelah supaya darahnya nggak keluar. Dan itu pengobatan sudah sejak ada sejak zaman dulu, namanya pengobatan K. Pengobatan K. Kalau di masa sekarang yang termasuk pengobatan K itu, biasanya kalau hitam itu ya, karena ada hitam yang pakai cincin dipanasi dan membara. Ini masuk, ya. Tapi kalau laser orang mengatakan itu bukan K, sehingga tidak masuk di sini gitu, ya. Tidak masuk di sini. Ya. Kenapa? Karena laser itu dia bukan besi, tapi dia laser itu cahaya, kayak cahaya, ya. Maka tidak masuk di situ. Wallahu ta'ala. Ini termasuk pengobatan yang mesti dijauhi. Kenapa? Karena pengobatan K itu menunjukkan ada musobri halaman yuta. Dia ketiadaan kesabaran untuk orang yang terkena bala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan musibah itu dengan hikmah alimah. Ya, diangkat derajat, diampuni dosanya dan yang lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam beberapa riwayat, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat seseorang, tidak bisa dicapai dengan amalannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji dia, memberikan bala kepadanya. Ya. Makanya kalau dia banyak beramal, bala nggak jadi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rasa. Walaupun sebenarnya berobat itu adalah hal yang diperbolehkan. Bahkan Nabi memerintahkan untuk tadawu, hendaklah kalian itu saling berobat. Ya. Namun pembahasan seputar berobat itu tidak menafikan untuk seorang mesti bersabar. Kan berobat itu ingin mengangkat penyakitnya, kan? Ingin mengangkat penyakitnya. Lalu kemudian ini benar-benar supaya cepat raketan lolos sidik gitu. Sehingga itu ada sobri, ketiadaan kesabaran. Ya, bukan ketiadaan, kurang sabar. Makanya dimekruhkan. Beda kalau seorang berobat ke dokter. Berapa dokter ini datang, kemudian dikasih obat. Yang berobat juga yakin, juga yang obati juga yakin, nggak akcing langsung sembuh. Ya kan? Kalau masuk ada akcing langsung sembuh, makanya curiga seperti itu. Lagi itu, artinya akan sembuh mengalir sesuai dengan takdir. Sehingga di sini tidak ada bentuk kemakruhan, karena mengalir. Ya, nanti misalnya ini panas, ada obat penurun panas, kan gitu. Ini pola tidurnya mesti diatur seperti ini, obat untuk ini, obat untuk ini dan sebagainya. Makanya obat itu di dalam dengan izin Allah Ta'ala di dalam menghilangkan penyakit itu butuh proses lama, sehingga itu tidak menunjukkan orang yang berobat itu pengen langsung hilang karena kurang sabar. Enggak. Ya, ini bedanya. Ya, wallahu ta'ala. Walaupun sebenarnya ada pembahasan lain seputar masalah berobat, ya, seputar berobat ini ada pendapat yang panjang. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, wala yatayyaru. Tidak mereka ini tidak meyakini nasib buruk dikarenakan mendengar suara buruk ataupun semisalnya. Ya, sehingga di sini bisa diluaskan lagi. Dia itu meyakini nasib buruk pada perkara yang Allah tidak jadikan sebab nasib buruk. Misalnya sebab nasib buruk diyakini bikin rumah rebuh pain. Nah, ini sebenarnya masuk ke makna ini, ke makna tiara. Walaupun bukan buruk, tapi dari sisi sebab yang Allah tidak jadikan padanya sebab. Masuk hari kok kaitannya dengan apa? Dengan hari kok kaitannya dengan nasib buruk gitu. Termasuk pula ada keyakinan kalau seorang wanita hamil tidak boleh nyembelih gitu ayam, ya, atau harus dilakukan supaya tolak balak harus ada 7 bulan. Ya kan gitu aja. Tapi nyatanya ngomong Eropa ganteng-ganteng lagi 7 bulan. Ya, kadang dulu guru saya kalau pas memberikan ceramah di orang-orang Arab itu jadi, ngomong Arab lo berarti ganteng-ganteng, ayo rata di 7 bulan ini. Kudune kalau menurut keyakinan seperti orang-orang kita, jadi kemudian ini dan sebagainya gitu. Ya, itu bentuk dari perbudakan setan. Nanti setan memperbudak, ya, sehingga untuk acara itu bisa untuk nanti lahiran akikoh, jadinya untuk ini. Ya, kan harusnya ini bisa dialokasikan kepada hal-hal yang sesuai dengan syariat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik lagi, ya. Tiarah ini kemudian bisa tercabangkan sampai Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan innal iyafah kada wa kada minal jinn. Sungguhnya iyafah, ya, dan ini dan itu termasuk dari jibet. Jibet itu adalah sihir, jenis sihir. Iyafah itu munculnya dari tiarah karena meyakini kalau ada suara burung, ada nama burung tertentu,
ucapnya burung tertentu dianggap nasib buruk, akhirnya melakukan iyafah. Iyafah itu gusah, bahasa Jawa ini gusah. Jadi begitu, ini kok ada burung itu, sak burungnya dusen. Apa yang mendasari dia beramal? Karena keyakinan kalau nanti bersuara, kalau nanti lewat, ada itu burung tersebut, nasib buruk. Jadi kalau tiara itu, ya, tiara itu memang meyakini seperti itu. Kalau iyafah, karena keyakinan tiara diusir supaya tidak terkena nasib buruk. Ini sama, kedua-duanya itu sama bagian daripada mensyirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau tafaul. Tafaul itu optimis pada perkara yang Allah tidak jadikan padanya sebab, itu boleh. Optimis itu tidak ada masalah, namanya al-fa'lu. Bahkan al-fa'lu ajaban Nabi alaihi salatu wasallam. Al-fa'l itu adalah suatu perkara yang membuat takjub Nabi. Nabi sampai takjub dengan al-fa'l. Ya, al-fa'l itu Nabi pernah ditanya, "Ma huwa al-fa'l?" Kalimat thayyib. Al-fa'l itu ucapan baik. Ucapan baik bukan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, bukan ya. Tetapi apa saja yang diucapkan baik. Ya. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat, ya. Ya. Kalau orang sakit itu sering dikatakan tibun. Tibun itu kan obat katanya. Itu jenis kata apa? Harapan. Orang sakit kok dibilang sembuh, terobati gitu. Nah itu maknanya seperti itu. Artinya dari mabu, ya, yang diobati, diharapkan kesembuhannya. Makanya kalau datang pada orang sakit, kan ada ucapannya la ba'sa tahur insya Allah, tidak mengapa, sehat gitu. Loh, padahal posisi sakit. Nah itu termasuk dari bentuk tafaul. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau misalnya kita, ya, misalnya mendapatkan sesuatu kemudian kok itu jauh, hendaknya berucap tafaul atau berucap harapan. Ini penting, ya. Saya pernah mendapati 2 santri itu pernah pada waktu saya tanya, yang satu itu dia kuliahnya di UMI, sama-sama di UMI. Saya tanya, satu itu kalau seperti ini gimana kamu nyikapi? Dia dengan PD nyikapi, tanpa ada harapan, tanpa ada tafaul gitu. Yang kedua ini dia menyadari kelemahan dirinya, kemudian dia bertafaul. Ucapannya bertafaul, kemudian bagus sekali doanya. Ya, karena dulu saya pernah ngajar di UMI, jadi dari Sufyan itu yang saya berkesan satu jawaban dari anak tersebut. Ya, saya pulang kemudian waktu itu saya belum punya istri, masih punya adik. Saya cerita ada ucapan bagus dari salah satu yang belajar di sana, itu mahasiswi. Tapi ya, jadi karena saya tak ada pertanyaan, ini saya jawab. Ya, sampai suatu saat saya pernah mengatakan sama adik saya, insya Allah ini berhasil belajar. Insya Allah belajar berhasil. Karena ucapannya itu bagus gitu, dan memang nampak kesungguhan. Sampai kemudian dia kuliah, lulus, kemudian mondok. Karena mondoknya 8 tahun di satu pondok, kemudian pindah pondok yang lain. Sampai suatu saat istri saya meninggal, berlalu lama sekali. Ya, istri saya pertama meninggal, kemudian saya nikah. Di saat nikah itu saya ada kan yang datang itu ada dari teman-teman istri itu kan ada yang datang. Nah kemudian saya cerita, saya di Cilacap itu saya dulu punya murid namanya ini. Kemudian apa jawabannya? Itu guru istri saya udah jadi ustazah. Ya, orangnya rumahnya nih, kampungnya, kecamatannya ini bener gitu. Jadi dia sudah mengajar itu jauh-jauh hari sebelumnya. Karena mendengar tafaul, suatu yang sangat menakjubkan. Ya, makanya tatkala ada beberapa yang kemarin itu sempat diceritakan oleh anak saya, ada temannya ngomong seperti ini. Wah, kalau saya udah mungkin gitu. Yang satu, kamu jangan tiru-tiru ngomong kayak gitu. Tapi ucapkan,
Ya, next setelah kita melihat keadaannya itu tidak memungkinkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ini ucapan-ucapan seperti ini penting. Ini babnya apa? Tafaul. Dan tafaul itu diperbolehkan. Sekarang tatkala Nabi alaihi salatu wasallam perjanjian Hudaybiyah, sudah perjanjiannya itu Nabi tidak boleh disebut dengan Muhammad Rasulullah alaihi salatu wasallam, tapi Muhammad bin Abdillah alaihi salatu wasallam. Tidak boleh disebut Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Mereka hanya mau tanpa ada lafaz Ar-Rahman. Kemudian waktu keputusannya itu pun orang Mekah kalau pergi ke Madinah harusnya hijrah, harus dibalikkan. Yang orang Madinah lari ke Mekah tidak boleh dibalikkan ke Madinah lagi. Karena habitat aslinya mereka dulu kafir gitu loh. Karena habitat aslinya. Dan yang termasuk tanda tangan itu ya, namanya Suhail bin Amr. Suhail itu secara arti adalah kemudahan yang kecil. Suhail. Ya, Suhail itu adalah kemudahan yang kecil. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi lihat Suhail yang datang. Suhail masih kafir itu, radhiyallahu ta'ala, dia masih kafir. Nabi mengatakan sahulalakum min amrikum, urusan kalian akan menjadi mudah. Padahal urusannya ruwet itu loh. Sampai begitu ditandatangani perjanjian Hudaybiyah, Umar marah-marah, tanya kepada Abu Bakar, kok kayak gini? Kalau kita maju pada mereka kemudian kita terbunuh, bukankah kita sahid? Iya, surga, iya. Kalau mereka yang terbunuh, bukankah mereka neraka? Dibenarkan oleh Abu Bakar, iya. Tapi kemudian Abu Bakar mengatakan innahu Rasulullah, dia Rasulullah. Artinya rasa macam-macam gitu loh, gitu. Itu Rasulullah gitu. Ya, itu yang dijawab Abu Bakar. Tapi sebelumnya Umar itu bertanya kepada Nabi, tanya pada Nabi dulu, kemudian pada Umar ya. Pada Nabi itu sampai berhujah dibenarkan oleh Nabi, bukankah Anda menjanjikan bahwa kita akan masuk kota Mekah? Kata Nabi apa? Iya, saya katakan dulu, tapi bukan tahun ini. Artinya harapan beliau menjanjikan, punya optimis yang besar akan masuk kota Mekah, tapi bukan tahun ini. Sampai Umar waktu itu nggak merasa tenang, datang kan Rasul jawabnya, ini Rasul, aku kira Rasul gitu. Saya Rasulullah. Ya, Amaroni Robi, Robku telah memerintahkan untuk sepakat dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini keyakinan. Tapi kondisi seperti ini tidak menghalangi beliau untuk tafaul, untuk optimis. Sampai kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mendatangi Abu Bakar, jamaahnya innahu Rasulullah. Sebelumnya kira-kira Abu Bakar sama Rasulullah janjian enggak? Nanti janjian. Ini Umar takon jawaban dari Rasulullah enggak. Karena khas keimanan yang sama, keyakinan yang sama, ilmu yang sama, itu lahirnya ucapan pun mirip. Ya, ucapannya juga mirip. Ya, makanya kefahaman dari para sahabat diantaranya Mu'ad bin Jabal itu kan pernah dikatakan oleh Nabi, ya Mu'ad, ya, Baik Mu'ad, saya ini mencintai kamu. Ya, kemudian Mu'ad pun jawab, saya juga mencintai Anda ya Rasul. Itu Mu'ad itu nunggu waktu sampai lama. Kapan punya murid nanti bisa diucapkan hadis itu. Mungkin disampaikan tapi tidak dalam bentuk musalsal. Sampai kemudian ada dari murid Mu'ad bin Jabal itu disampaikan dan jawabannya sama. Kira-kira Mu'ad bin Jabal sama muridnya janjian ya? Ini nanti kamu kalau jawab begini. Enggak. Tapi mau muncul dengan hati. Karena seperti itu tidak bisa didramakan. Tidak bisa didramakan, tapi keyakinan sampai kemudian ditakdirkan pun bisa sama. Yang ditakdirkan bisa sama. Makanya kalau kita lihat ya, Rasulullah SAW itu kalau dengan istrinya di dalam bercanda, di dalam berromantis itu hal-hal sederhana saja. Jalan-jalan kemudian ayo lomba lari. Wah, menang siapa? Ya, menang Daisa. Tapi kita Daisa mulai gemuk ditantang oleh Nabi.
Coba kita praktekkan yang mampu. Kayaknya angel. Enggak. Kalau kemudian memang kondisi hatinya bisa, kemudian dia begitu, kemudian ngomong sama istrinya, ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, jempol 4 kita. Ya, seperti itu. Itu tidak bisa dibikin. Nanti kita begini ya, kita begini, kita. Nah, itu kayak pemain sinetron. Ya. Karena keimanan jamaah yang dirahmati Allah, keyakinan itu kemudian akan melahirkan hal-hal seperti itu. Kelihatannya sederhana tapi penuh makna. Penuh makna, ya, penuh makna. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tiarah ya. Tilawahnya tiarah apa? Al-fa'al. Kalau al-fa'al boleh. Contoh misalnya al-fa'al, penjenengan sedang punya banyak masalah, tahu-tahu napa mampir nang masjidnya Al-Hidayah gitu. Wah, ini insya Allah kami dapat hidayah gitu. Itu tidak apa-apa. Seperti itu namanya tafa'ul. Yakin, ya. Bahkan itu bisa terjadi tidak cuma itu. Misalnya mampir kok ada rumah makan namanya Barokah, padahal baru bangkrut. Ya udah, Barokah gitu. Kayak gitu itu Masya Allah gitu. Itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Suatu yang sangat menakjubkan. Dibiasakan ucapan-ucapan seperti itu. Misalnya kayak ada anak nakal itu banyak kan. Coba saya sudah itu kan disumpahi supaya jadi imamnya Masjidil Haram kan, sama ibunya. Jadi imam Masjidil Haram betul disumpahi kan. Padahal disumpahi itu jadi gue nelek gitu. Disumpahi halape gitu. Bentuk-bentuk seperti itu, ya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, ya, mereka ini benar-benar bertawakal. Ya. Tawakal itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala adalah menyandarkan segala sesuatu urusan tafwidul amri wa tawidu wa iktimadul abdi Allahi azza wajalla, yaitu menyerahkan urusan dan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Ma'a akhdil asbabi, disertai dengan mengambil sebab, dan mengambil sebabnya enggak perlu diceritain. Tidak perlu diceritain. Kenapa? Karena mengambil sebab itu menjadi kelaziman gitu loh. Orang itu kalau ngambil sebab perlu diajari kan. Nanti kalau di sana kok ada batu melempar, kamu menghindar. Orang sedomongnya menghindar. Karena sifatnya apa? Ditabiatkan. Makanya tidak perlu disebut. Lagian kalau disebut, kadang mengambil sebab itu kadang terlalu disebut. Ya, kadang orang menyadarkan kekuatan dalam mengambil sebab pada dirinya. Nanti kalau berhasil, iki mergo pinterku, mergane aku pinter. Contohnya apa? Korun. Disuruh untuk ingat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Tapi kalau disadarkan urusan dia mengambil sebab, kemudian dia yakin bahwa tidak akan terwujud kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia usahakan itu dia akan serahkan bersama dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala seorang keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, ucapannya seperti itu. Jelas bismillah itu kaitannya hal mencocoki dengan perbuatan yang akan dilakukan. Yang diletakkan di belakang. Ya, diletakkan di belakang dan dihapus. Sehingga dia mengucapkan bismillah, saya mau pergi ke pasar. Secara konteks bahasa harusnya saya mau pergi ke pasar, bismillah. Secara konteks. Kenapa? Karena bismillah itu dia takdir, dia sasaran. Kalau dalam bahasa Arab muta'alliq bil fi'il, dia menjadi sasaran pada fi'ilnya. Ya, pada fi'ilnya melalui huruf namanya huruf apa gitu kan. Barang itu namanya apa? Kalau huruf bahasa Arab huruf jar namanya. Preposisi. Atau kurang lebih kayak gitu lah. Apa? Kata sambung. Itu harusnya saya pergi ke pasar dengan menyebut nama Allah, kan gitu. Tetapi diletakkan
menyebut nama Allah, saya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya mau pergi ke pasar. Itu kan dalam bahasa Arab memberikan faedah. Pertama, faedah pembatasan. Artinya saya hanya menyebut nama Allah, tidak menyebut nama selain. Tauhid di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam Bismillahirrahmanirrahim itu hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bertawakal Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah, saya mau pergi ke pasar. Ada yang menyebut nama Allah saja, tidak menyebut nama lain. Kemudian yang kedua, dari sisi baknya itu mengandung makna bahwa bak pertolongan, bak isti'anah, artinya mohon pertolongan, bahwa di dalam menyebut nama Allah itu seorang hamba dia mohon pertolongan Allah untuk melaksanakan apa yang akan diinginkan. Wallahu taala alam. Jadi ini penjelasan 4 sifat ini. Intinya dengan 4 sifat ini, seorang dia melakukan perkara yang wajib, seorang melakukan perkara yang sunnah, bahkan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di akhirat, dan seorang dia meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, ya, dan dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada faedahnya. Itulah derajat ini derajat paling tinggi. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita terakhir, ternyata ini masih satu pertemuan lagi untuk menyebutkan bagaimana keutamaan orang yang paling pertama kali menginginkan kebaikan sampai mendapatkan khobar dari Nabi, anta minhum, kamu bagian dari mereka. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta